Halo, selamat malam. Silahkan, Ning. Iya. Ning, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Ada Cika juga di sini. Apa kabar, Ning? Sehat. Sehat ya. Sudah punya pasangan? Em, Sebelumnya pasangan saya sudah meninggal. Sekarang saya lagi udah nggak punya pasangan lagi karena saya setelah meninggalnya pasangan saya itu saya punya anak 3 dengan notabene saya ini pendidikannya kurang dan saya nggak bisa bekerja, saya nggak bisa menafkahi anak. Jadi saya ketemu dengan seseorang yang memberitahu saya tentang satu pengasihan, pelet pengasihan. Pengasihan? Iya. Maksudnya? Jadi saya melakukan ritual kartu lintrik. Kartu lintrik? Iya. Apa tuh? Kartu lintrik ini adalah pelet tingkat tinggi dari salah satu daerah. Saya nggak bisa sebutkan di sini. Oke. Dan itu caranya saya harus melakukan ritual di makam keramat dan posisinya tanpa menggunakan sehelai busana. Sebentar. Jadi waktu itu Mbak Ning ke makam keramat tanpa menggunakan sehelai benang pun? Iya. Tanpa busana? Iya. Di Dan mana nggak waktu boleh itu? ada satu orang pun yang melihat. Waktu itu di mana dan apa yang Mbak Ning lakukan di situ? Itu di daerah. Aha. Jadi saya cuma datang itu untuk melakukan ritual tersebut. Yang mana niat saya itu cuma buat supaya saya bisa mendapatkan suami baru, pasangan hidup. Awalnya cuma untuk menjadi pengganti ayah anak-anak saya. Tapi semenjak saya melakukan pelet tersebut, saya jadi semakin serakah, Mas. Karena banyak pria-pria juga yang kaya raya jadi tergila-gila dengan saya. Punya apa tadi? Pengasihan tadi. Iya. Jadi korban itu jadi tergila-gila. Pokoknya satu hari nggak ketemu saya itu dia jadi kayak kosong banget dan bakal selalu nyariin saya. Bahkan akan lebih mementingkan saya dibanding istrinya. Artinya ini laki-laki yang udah punya keluarga? Iya. Oke. Jadi saya kuras semua hartanya sampai habis dan di situ saya jadi makin serakah. Setelah habis saya tinggalkan, saya cari laki-laki baru dan begitu seterusnya. Oke. Udah banyak nggak korbannya? Sudah ada 12 korban. Setelah habis saya tinggalkan, saya cari laki-laki baru dan begitu seterusnya. Oke. Udah banyak nggak korbannya? Sudah ada 12 korban. 12 laki-laki? Iya, 12 laki-laki dan sekarang saya merasa saya sudah cukup mapan, saya sudah cukup ada di posisi yang aman. Saya ingin sudahilah karena saya pikir akhirnya saya merasa bahwa apa yang saya lakukan itu berdampak buruk sama orang-orang terdekat saya, misalnya anak saya. Apa yang terjadi, Mbak? Jadi saya udah punya 3 anak sebelumnya sama mantan suami, sama almarhum suami saya. Terus 2 dari 3 anak saya itu sudah meninggal, Mas. Dua dari tiga anak. Jadi sekarang tinggal 1 anak. Jadi saya merasa takut. Saya takut apakah
ini akibat dari apa yang saya lakukan, karena ritual yang saya lakukan itu bekerja sama dengan wewe gombel, Mas. Jadi mohon maaf ya, itu yang meninggalnya anaknya, 2 anaknya itu Mbak ngerasa seperti ada hubungannya dengan ritual Mbak itu Iya benar. akibat meninggalnya itu. Iya benar. Sayang banget, itu anak kan gak tahu apa-apa ya. Iya Umurnya makanya. berapa waktu meninggal? Masih kecil-kecil, Mas, dua-duanya. Jadi kayak satu persatu gitu diambil, dan awalnya sakit-sakitan kemudian meninggal. Jadi kejadian itu selalu terjadi ketika saya udah mulai mau berhenti melakukan ritual. Oh, Mbak sempat mau stop, Iya, tapi ada aja yang terjadi gitu. iya. Mbak Ning, saya akan minta Mbak Ning cerita ke sahabat kami. Dia adalah seorang indigo yang mudah-mudahan bisa membantu Mbak Ning bisa melepaskan semuanya tanpa harus ada jatuhnya korban lagi. Mau? Iya, Mas. Kalau gitu kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ning, terlahir pada tanggal 30 bulan 4 tahun 19. Ning, betul, tanggal lahirnya 30 bulan 4 1988 dan kemudian nomor rumahnya 604. Iya. Betul. Saya melihat Ning di atas buku saya merasakan adanya makhluk halus perempuan yang sangat jelek sekali dan mukanya hancur berantakan. Dan itu yang saya lihat Ning sekarang. Itu yang saya rasakan. Saya melihat adanya penampakan yang sangat menyeramkan sekali. Ini yang terlihat, Roy. Iya. Itu lidahnya kan. Itu kayak jangan-jangan wewe gombel yang tadi Ning. Iya, ini seperti wewe gombel yang Ning ceritakan. Di sini lidahnya panjang sekali dan rambutnya menjuntai-juntai ke bawah sampai bisa mengikat kaki orang. Dan di sini ini sebenarnya ilmu pengasihan tingkat tinggi sekali. Saya merasakan sangat parah sekali dan seram. Ini ada di mana, Roy? Saya melihat ini ada di sekitar kita sekarang. Ada sekitar penonton juga. Saya pengen jangan ada yang nggak fokus. Penonton mohon fokus ya, jangan sampai ada yang kosong. Tapi Mbak Ning pernah nggak bertemu sebelumnya dengan sosok seperti yang digambarkan oleh Roy Kiyoshi? Pernah, Mas. Di mana? Di dalam mimpi setelah saya melakukan ritual itu. Jadi saya melakukan ritual itu nggak hanya sekali. Setiap kali saya punya korban baru, saya selalu melakukan ritual itu. Jadi foto calon korban saya tempelin di kartu lintrik itu. Yang mana kartu lintrik itu juga adalah kartu lintrik curian. Jadi nggak gampang saya mendapatkan kartu lintrik itu. Curian. Aduh, Apa? kok ada cacing di situ? Ya. Aduh, Ini cacing Roy. ya? Ih, dari
Gimana itu? Ini kok, ini bisa langsung dibersihin nggak? Ini Teman-teman. ada hubungannya sama kamu nih. Ini kayak Nimpa Mas tadi gitu. kena. Nggak ada yang sisa tapi nggak ada yang semuanya di sini. Di rambut nggak ada. Ini bisa tolong langsung dibersihin nggak? Ih, oh. Ih. Itu adalah efek dari saya menggambar ini. Dia kasih tanda gitu kali ya? Mas? Iya, dia kasih tanda gitu loh. Oh my god, berarti dia udah di sini gitu. Iya, saya bilang tadi, seperti yang saya bilang, dia ada di sekitar kita, bisa merubah wujudnya jadi apa aja. Salah satunya dicacing itu apa? Penonton untuk fokus dan tidak kemasukan, tolong. Jangan sampai kesurupan. Kenapa Mbak Ning? Saya lihat kekuatannya besar banget loh. Ini maksudnya kekuatannya dahsyat gitu, Roy. Iya. Iya Mas, karena saya mencuri kartu lintrik itu dari orang yang juga punya ilmu tingkat tinggi. Jadi saya nggak datang ke paranormalnya dan saya itu hanya mencuri kartu lintriknya. Saya melakukan ritual itu sendiri. Tapi pada saat itu yang saya pikirkan hanya keserakahan saya aja Mas. Dan itu benar-benar berfungsi. Hanya saja sekarang saya jadi merasa sangat takut karena ternyata jin yang bekerja sama dengan saya itu mau tumbal, Mas. Mau tumbal? Iya. Penonton fokus ya. Fokus. Saya lihat kalau laki-laki yang dipelet tuh kayak mayat hidup gitu loh. Makhluk halusnya muncul sekarang tiba-tiba. Kamu siapa ya? Silakan muncul sekarang. Saya Roy Kiyoshi. Jangan ada yang kosong ya, teman-teman, jangan kosong. Keluar kamu sekarang juga. Siapapun yang masuk ke dalam Ning, jangan sembunyi di penonton. Jangan sembunyi. Keluar kamu sekarang. Ilmu kamu belum cukup. Siapa kamu? Jangan main-main dengan Roy Kiyoshi. Sebentar. Tenang. Siapapun yang masuk ke dalam tubuh kamu, keluar. Jangan gangguin Ning. Di sebelah kamu masih. Siapa nama kamu? Ning. Keluar kamu sekarang. Kamu bukan Ning. Kamu bukan Ning. Kamu bohong sama saya. Kamu bukan Ning. Dia siapa, Roy? Kamu bukan Ning.
Jangan ngumpet, keluarin semuanya. Makhluk halus yang di sini keluar dari tubuhnya Ning. Keluar! Ning, Jangan lihat kosong. keluar. Keluar dari tubuh Ning. Duduk. Siapa kamu? Siapa nama kamu? Ilmu kamu belum cukup. Duduk sekarang. Duduk. Duduk. Tinggalin Ning selama-lamanya. Atau kamu bisa ikut saya. Saya butuh air di sini. Air. Air mas, air. Air. Kamu masih belum mau keluar ya? Good. Ya, thank you kak. Mulutnya di belakang aja nih. Ning ngerasain apa? Udah oke, Ning? Iya kak. Ning, tarik nafas. Keluarin. Lagi. Di sini ada masing-masing ada satu lilin dan lilin. Kita pegangan lilin supaya kita ini di lingkaran yang tetap dijaga ya. Saya tidak menjamin semua ini. Keselamatan penonton kalian sendiri yang jaga ya.